Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 535 Requiem muncul kembali. Jiang Kufeng secara alami tidak akan membiarkan Zhao Fengjun menghadapi Chu Chen. Dia menggunakan tinjunya untuk memblokir Zhao Fengjun yang mencoba menyerang Chu Chen. Mustahil bagi Hua Geng untuk melewatkan kesempatan seperti itu. Jimat guntur terbang dari tangannya dan meledak seketika. Itu sebanding dengan serangan jimat guntur Xiao Wu, membuat Jiang Kufeng mundur beberapa langkah karena malu. Kamu memang sangat kuat. Tapi apakah menurutmu ketiga tuan besar kita rentan? Zhao Fengjun sepertinya telah menemukan cara untuk menghadapi Jiang Kufeng. Karena Jiang Kufeng ingin melindungi Chu Chen, maka mereka akan menyerang Chu Chen. Biarkan Jiang Kufeng melindungi Chu Chen, mengungkap kekurangannya, dan mengalahkan Jiang Kufeng dalam satu gerakan. Ketiga guru besar itu saling memahami secara diam-diam. Adapun Chu Chen, mereka tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Chu Chen telah menyaksikan pertempuran ini. Melihat Jiang Kufeng menunjukkan tanda-tanda penindasan, Chu Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan seruling bambu seperti trik sulap. Kembali ke atas panggung, Chu Chen dengan bercanda menyebut seruling ini sebagai seruling Dewi. Hari ini, Dewi Seruling muncul kembali. Chu Chen baru saja mengatakan bahwa dia ingin membantu Jiang Kufeng, bukan untuk menyatukan Jiang Kufeng untuk bertarung bersama, tetapi untuk membantu Jiang Kufeng melalui musik serulingnya sendiri. Keterampilan piano Chu Chen diturunkan ke Nangong Yun. Di atas ring hari itu, Chu Chen merasa dia sedikit diintimidasi. Bagaimanapun, keterampilan pianonya dapat digunakan untuk membunuh musuh. Dalam duel piano murni, dia secara alami akan mengungguli lawannya. Tidak ada perbandingan. Suara piano memberikan kekuatan dan mempengaruhi jiwa manusia. Chu Chen berdiri di depan jendela kecil di ruang pameran. Sinar matahari masuk melalui jendela, dan kebetulan menyinari seruling Dewi. Profil wajah Chu Chen muncul di mata Zhao Fengjun. Jentikan ujung jari Anda, dan suara seruling akan terdengar. Nangong Yun pernah menguji Chu Chen pada karya musik ini. Persyaratan musiknya merasuk ke dalam pikiran tiga ahli bela diri yang hebat seperti gemericik air, langsung meresap ke dalam jiwa mereka, dan memiliki efek yang hampir menghipnotis. Pada saat ini, tubuh yang awalnya tegang untuk bertarung terasa sangat rileks. Zhao Fengjun tiba-tiba merasa mengantuk. Namun, detik berikutnya, perasaan bahaya yang ekstrim menyelimuti seluruh tubuhnya. Zhao Fengjun tiba-tiba terbangun dan mundur tanpa sadar. Tetapi sudah terlambat, dia menghadapi serangan Jiang Kufeng. Lagu itu terlalu aneh. Ekspresi Mei Wenhua tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar kelopak matanya terasa berat. Ekspresi Zen kemuram, ini Requiem, Nangong Jun. Ketika berbicara tentang Nangong Yun, tiga guru besar juga mengertakkan gigi. Sekte Tianji dan Jiuxuanmen adalah musuh lama, tapi itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Sekte Tianji tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kata musuh lama untuk menggambarkan hubungannya dengan Jiuxuanmen. Sekte Jiuxuan berada pada puncaknya, sekte paling menakjubkan di dunia, mengalahkan banyak sekte ortodoks. Adapun Sekte Tianji,
Sekarang mereka bahkan telah kehilangan peta misterius Tianji. Dalam keadaan normal, 3 master hebat tidak akan mudah terpengaruh oleh Requiem. Mereka bisa saja bergegas dan menyela Chu Chen saat dia bermain Requiem. Tapi sekarang, dengan ancaman Jiang Kufeng tidak akan membiarkan mereka mendekat setengah langkah ke Chu Chen. Apalagi lingkungan saat ini masih dalam ruang pameran, dan ruang seperti ini paling cocok untuk pertunjukan Requiem. Suara seruling sepertinya dilekatkan dengan kekuatan sihir misterius. Meskipun tidak mungkin untuk benar-benar membuat ketiga master ini tertidur, dalam pertempuran seperti itu, dampaknya pada jiwa mereka akan memperlambat banyak reaksi mereka. Saat para master bersaing satu sama lain, tembakan seperti itu bisa berakibat fatal. Jiang Kufeng tiba-tiba seperti dirasuki oleh roh jahat. Dia melancarkan serangkaian serangan, memukul mundur mereka bertiga, dan kemudian melancarkan serangan yang lebih kejam. Pada saat yang sama, Jiang Kufeng melirik Chu Chen yang berdiri di depan jendela kecil dari sudut matanya, dan sedikit keraguan melintas di ekspresinya. Dia hanya melihat Chu Chen mengambil posisi ini, tetapi tidak ada suara seruling di telinganya. Ini adalah kontrol keterampilan piano yang agresif. Dalam jarak tertentu, Chu Chen dapat mengontrol suara piano. Suara piano itu seperti pedang di tangan Chu Chen. Sialan suara serulingnya. Zhao Fengjun merasakan tekanannya meningkat. Saudara Zen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langkah kaki di luar menjadi semakin mendesak, dan tim penyerang bersenjata lengkap telah mengepung ruang pameran. Ekspresi Zen berubah suram untuk beberapa saat, dan dia sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari Requiem, Chu Chen. Ini Chu Chen lagi, ini Jiuk Xuanmen lagi. Zen seperti semua anggota sekte Tianji, ingin mencabik-cabik Jiuk Xuanmen. Ledakan, Mei Wenhua terdorong mundur agak jauh lagi. Mundur, geram Zen gagal. Mustahil untuk mendapatkan kembali peta rahasia surga saat ini. Dengan tetap menjaga hijaunya perbukitan, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar. Mereka bertiga, Zen menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama dan menggunakan pukulan terkuat untuk memaksa Jiang Kufeng mundur beberapa langkah, menciptakan celah yang cepat berlalu. Ayo pergi. 3 sosok keluar dari ruang pameran pada saat bersamaan. Chu Chen meletakkan seruling dewi di tangannya dan pada saat yang sama memberi perintah, tembak. Anggota tim penyerang di luar sudah siap. Namun, Zen dan yang lainnya bukannya tidak siap. Mereka telah merencanakan kemunduran mereka sebelum mengambil tindakan. Saat mereka bergegas keluar dari ruang pameran, mereka bertiga melakukan manipulasi teleportasi pada saat yang sama, dan objek yang mereka kendalikan adalah pedang yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, dedaunan di seluruh langit beterbangan menuju kedua sisi koridor, menghalangi langit dan matahari, menghalangi pandangan anggota tim penyerang. Namun, perintah Chu Chen untuk menembak telah dikeluarkan, dan Xiao Feng berkata dengan tegas, tembak. Bang bang bang, meski tidak bisa melihat musuh, dedaunan lebat bisa menghalangi pandangan mereka, namun tidak bisa menghentikan peluru.
Peluru yang digunakan oleh tim penyerang dibuat khusus dan dapat mematahkan pertahanan para ahli bela diri. Jika hanya ada satu atau dua senjata, dengan kekuatan para ahli bela diri, tidak akan sulit untuk merebut atau menghindari senjata tersebut. Setelah serangkaian penembakan, meski tidak ada yang terlihat, teriakan terdengar. Perlahan-lahan, dedaunan berguguran, dan di jalan setapak, sesosok tubuh jatuh ke dalam genangan darah. Dua lainnya hilang. Chu Chen berjalan keluar dari koridor dan melirik ke arah Zhao Fengjun, yang terbaring di tanah dan ditembak mati oleh tembakan acak. Dia menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, dia takut dengan pisau dapur meskipun dia ahli, apalagi peluru. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat dinding di atasnya juga berlumuran darah. Dua orang yang melarikan diri juga terluka. Pada saat tembakan terdengar, ketiga tuan besar itu jelas memilih untuk melarikan diri dari atas. Tetapi Zhao Feng kurang beruntung dan tidak dapat melarikan diri dan ditembak mati di tempat. Tarik kembali tim dan jaga ketertiban di tempat kejadian. Chu Chen tidak membiarkan anggota tim penyerang keluar untuk mengejar Zhao Fengjun terbunuh. Sebagian besar karena dia tidak beruntung. Karena dalam lingkungan khusus ini, ruang untuk menghindar terlalu kecil. TDK mujur. Tim Chu, ada banyak reporter di luar, dan banyak orang yang belum pergi. Pergilah dan tangani itu, kata Chu Chen sambil melirik ke tubuh yang tergeletak di tanah. Dikatakan bahwa sekelompok orang yang putus asa menargetkan peta misterius Tianji, dan mereka telah terbunuh sekarang. Xiao Feng mengangguk dan pergi. Setelah sandiwara ini, acara pameran pun berakhir. Meski terjadi keadaan yang tidak terduga, bagi pengelola pameran, niscaya ini merupakan kesuksesan besar. Chu Chen juga kembali ke Villa Yanjiang dengan peta rahasia surga. Di aula villa, Huang Fu Yuanjing dan yang lainnya khawatir. Dan ketika mereka melihat Chu Chen muncul, mereka semua berdiri. Saya mendengar ada kecelakaan di ruang pameran, yang membuat Lao Gong sangat cemas. Gong Changan meliriknya dan berkata seolah-olah kamu tenang dan tenang. Chu Chen juga melirik ke arah Murongzu. Dia curiga lelaki tua ini ingin memanfaatkannya. Tidak apa-apa. Bukankah aku membawa kembali peta misterius rahasia surga? Chu Chen membuka peta misterius rahasia surga dan meletakkannya di atas kuda-kuda. Dia menatap peta misterius rahasia surga, dan darah yang baru saja ternoda hari ini hilang tanpa bekas. Apakah orang yang menyebabkan masalah di ruang pameran adalah pencuri Huoyan? Huang Fu Yuanjing bertanya tanpa sadar setelah melihat peta misterius surga. Mereka juga tahu bahwa peta misterius Tianji adalah umpan yang dikeluarkan oleh Jiang Kufeng dan Chu Chen agar pencuri besar Huo Yan mengambil umpan tersebut. Chu Chen menggelengkan kepalanya, Sekte Tianji. Ini sekte jahat lagi. Gong Changan mengerutkan kening setelah Zhao Fengyu membunuh Villa Yanjiang. Gong Changan menyebut sekte ini sebagai jahat di dalam hatinya. Selama pekerjaan perbaikan diagram misterius Tianji tidak selesai dalam satu hari, sekte Tianji akan menjadi seperti hantu dan monster, dan dapat muncul lagi kapan saja. Karena itu, ekspresi wajah Murongzu dan Gong Changan sama-sama menunjukkan sedikit rasa malu. Mereka ahli di bidang ini, tetapi sekarang mereka merasa tidak berdaya karena diagram misterius.
Saya mengusulkan untuk mengubah tempat untuk mempelajari peta misterius Tianji. Huangfu Yuanjing berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Sekte Tianji sudah mengetahui tempat ini. Tidak apa-apa jika Chu Chen ada di sini. Jika Chu Chen tidak ada di sini, mereka akan membunuh kemarilah. Sekeras apapun kita berusaha, kita tidak bisa menyimpan peta rahasianya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa memperbaiki peta rahasianya. Gong jangan menghela nafas. Jika kamu ingin menerobos ketenangan dalam memperbaiki peta misterius surga, sungguh, tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Mata Gong Changan tiba-tiba melebar dan dia menatap Chu Chen. Huangfu Yuanjing dan Murongzu juga menatap Chu Chen dengan cermat. Pentingnya memperbaiki peta misterius surga sungguh luar biasa. Ini adalah salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok. Sebagian besar dari 10 lukisan kuno Tiongkok dengan nama yang sama telah menghilang dalam sungai panjang sejarah dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Hanya 1 atau 2 lukisan yang dikumpulkan di Museum Beijing dan tidak ternilai harganya. Namun, sebagai perbandingan, tidak satu pun dari mereka yang setenar Tianji Xuantu. Jika kita berhasil memperbaiki diagram misterius rahasia surga, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Potret hantu yang dia lihat di ruang pameran yang muncul selama hampir 10 menit muncul di benak Chu Chen, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Saya berkata, saya pasti akan memperbaiki peta misterius surga. Bab 536 memperbaiki peta misterius surga. Terjadi keheningan sejenak di lobi villa. Ketiga tuan itu menatap lurus ke arah Chu Chen, sedikit tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Setelah mencoba peta misterius dan kembali lagi, Anda benar-benar yakin dapat memperbaiki peta misterius? Menakjubkan, termasuk Jiang Kufeng. Jiang Kufeng sudah mengeluarkan ponselnya dan ingin mengirim pesan untuk bertanya kepada Chu Chen kapan saja. Bagaimanapun, Jiang Kufeng tahu lebih baik daripada 3 master bahwa sejak dia mengeluarkan peta misterius hingga mengirimkannya kembali, Chu Chen tidak punya banyak waktu untuk berhubungan dengan peta misterius. Memperbaiki rahasia surga masih menjadi masa lalu. Adapun Chu Chen, Jiang Kufeng sangat curiga bahwa Chu Chen sedang membual. Masih mau tidak mau mengirimkan pesan kepada Chu Chen, kaum muda harus rendah hati dalam pekerjaan mereka. Chu Chen mengabaikan berita Jiang Kufeng, berjalan ke peta misterius rahasia surga, dan dengan lembut menyentuh kualitas gambar-gambar misterius rahasia surga. Gambar yang terkait dengan peta misterius rahasia surga terlintas di benaknya seperti film. Detail diagram misterius surga sepanjang 10 meter terus terlintas di benak Chu Chen, secara bertahap terkondensasi menjadi prototipe sebuah formasi. Tetapi formasi tersebut belum lengkap, dan masih ada bagian yang hilang. Di bagian ini, ada gambar yang pernah dilihat Chu Chen. Chu Chen mencoba menggabungkan dan menyambungkannya. Gong jangan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Murongzu. Jiang Kufeng tidak memperhatikan gerakan Murongzu, tetapi hanya mendengar kata "cu" dan kemudian memandang Gong jangan dengan penuh arti. Ternyata kamu juga demikian. Murongzu merendahkan suaranya. Chu Chen sepertinya mendapat inspirasi. Semua orang diam dan mundur beberapa langkah agar tidak mengganggu Chu Chen. Terkadang,
Inspirasi datang secara tiba-tiba dan cepat berlalu. Banyak karya yang diturunkan dari generasi ke generasi merupakan hasil inspirasi yang tiba-tiba. Sekitar 10 menit kemudian, mata Chu Chen tiba-tiba berbinar. Saya mengerti. Chu Chen dengan cepat berbalik dan berjalan ke sebuah meja. Di atas meja itu terdapat pena, tinta, kertas, dan batu tinta, yang merupakan bahan yang diperlukan bagi ketiga tuan untuk mencoba menguraikan rahasia surga. Chu Chen mengambil sketsa paling atas, lalu meletakkan selapis kertas putih datar di atasnya, dan mulai menulis tanpa ragu-ragu. Murong Yuanjing dan 3 guru lainnya telah melihat peta misterius langit dan bumi setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sejak Chu Chen mulai menulis, mereka dapat melihat bahwa Chu Chen sedang menggambar peta misterius langit dan bumi, tepatnya itu dikurangi 10 kali lipat. Pena itu menulis dengan sangat cepat, dan gambar itu tiba-tiba muncul. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Murid Gongcangan menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lukisan Chu Chen. Meskipun selama ini dia merasa keterampilan kaligrafi dan melukis Chu Chen tidak sederhana, tetapi melihatnya dengan jelas, matanya sendiri sekarang tetap saja takjub. Meskipun hanya sebagian yang dapat dibedakan dengan mata telanjang, Chu Chen masih dengan sempurna memulihkan peta misterius surga dalam waktu singkat, dan segera hanya sebagian yang tersisa. Gongcangan menahan napas. Murong Zu menatap tajam. Huangfu Yuanjing tanpa sadar mengambil 2 langkah ke depan. Langkahnya sangat ringan, tidak berani mengganggu Chu Chen saat ini. Potret di benak Chu Chen berangsur-angsur terbentuk. Sudut mulutnya terangkat sedikit, menghilangkan rasa percaya diri. Setelah beberapa generasi kerja keras, Sekte Tianji akhirnya menjadi gaun pengantin Chu Chen. Formasi misterius surgawi yang sempurna telah muncul di benak Chu Chen, dan dia baru saja akan memulihkannya. Setelah Chu Chen berpikir sejenak, dia mulai menulis. Bagian Tianji Suantu yang hilang terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kehidupan sipil di dalam tembok kota, dan bagian lainnya adalah pegunungan yang bergulung. Tempat pertama kali Chu Chen menulis adalah pemandangan di dalam tembok kota. Apakah posisi ini benar-benar seperti ini? Gongcangan pada awalnya bingung. Saat Chu Chen menulis lebih banyak kata, mata Gongcangan menjadi lebih cerah dan lebih bersemangat. Masuk akal, harusnya seperti ini. Bagaimana saya bisa-bisa tidak memikirkannya? Setiap tata letak di peta misterius-misterius terkait dengan formasi misterius-misterius. Murong Zu di samping juga menjadi bersemangat. Dia tidak peduli untuk mengganggu Chu Chen dan berkata berulang kali, "Lao Gong, lihat ini, seperti inilah peta misterius surga." Huangfu Yuanjing tersenyum, memandang Chu Chen dengan penuh kekaguman, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kunci untuk menguraikan rahasia surga terletak pada Chu Chen. Faktanya, tidak banyak bagian yang hilang dari peta misterius surga. Chu Chen membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk memperbaiki bagian di dalam tembok kota dalam sekali jalan, menyapukan tinta ke pegunungan, dan dalam sekejap mata. Sementara itu, gambaran surga yang misterius muncul di depan beberapa orang." Chu Chen meletakkan pena di tangannya dan menatap diagram misterius itu, tetapi alisnya berkerut.
Huang Fu Yuanjing dan yang lainnya tidak memperhatikan ekspresi Chu Chen, dan mereka semua mendekat dan melihat sketsa peta misterius surga yang telah diperkecil. Mereka melihatnya, semakin mereka melihatnya. Inilah rahasia surga yang sempurna. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya ketika peta langit misterius itu benar-benar diperbaiki. Sentuhan terakhir, Jiang Kufeng juga mencoba berjalan dan melihat. Tidak ada yang istimewa. Jiang Kufeng pergi. Ketiga empu itu terjebak dalam lukisannya dan tidak bisa melepaskan diri. Chu Chen melihat gambar misterius surga yang dia gambar dan membandingkannya dengan gambar di benaknya untuk memastikan bahwa itu benar. Namun, ada perasaan yang hilang, poin paling krusial. Formasi itu menghilang. Tanpa formasi, itu tidak akan menjadi rahasia surga yang sebenarnya. Chu Chen mengerutkan keningnya dengan erat. Lihatlah lukisan di atas meja, lalu lihatlah peta surga yang misterius. Apa yang salah? Meskipun peta misterius surga yang dia gambar dengan percaya diri disetujui oleh tiga tuan, Chu Chen tidak puas. Ini mungkin bukan rahasia sebenarnya. Chu Chen meninggalkan Villa Yanjiang dengan keraguan. Tetapi Jiang Kufeng tidak pergi bersamanya. Saat mereka masih mendiskusikan peta misterius surga, Jiang Kufeng pergi pada suatu saat. Orang yang bertanggung jawab mengirim kembali Chu Chen adalah penjaga keamanan dari Villa Yanjiang. Dia adalah anggota luar Biro Operasi Khusus dan juga anggota elit militer. Chu Chen tidak berbicara selama perjalanan ini, dan penjaga keamanan dipenuhi dengan kegembiraan. Senior Fisher, yang terkenal, menyapu semua tentara bayaran utama dalam operasi Tanah Terlarang dalam satu malam, yang membuat darah orang mendidih setiap kali dia membicarakannya. Tadi malam, anggota inti organisasi H yang terkenal kejam, Kaisar, juga jatuh ke tangannya. Bisa dibilang dalam kurun waktu yang sangat singkat, Chu Chen menjadi idola dan figur patokan banyak orang di Biro Perang Khusus. Ketika penjaga keamanan pergi ke pintu villa untuk menjemput Chu Chen, dia mendengar berita yang lebih menarik. Bagian yang hilang dari peta misterius yang mengejutkan seluruh dunia kaligrafi dan lukisan sebenarnya diperbaiki oleh Chu Chen. Akulah yang mengirim pulang sosok legendaris itu. Penjaga keamanan mengemudi dengan lancar sepanjang jalan, ingin meninggalkan kesan yang baik pada Chu Chen. Mobil berhenti di depan villa keluarga Song. Kapten Chu, kami di sini, kata penjaga keamanan. Chu Chen sadar dan berseru. Sangat cepat, murid penjaga keamanan tiba-tiba membeku. Apakah saya mengemudi terlalu cepat? Chu Chen keluar dari mobil dan melambai kepada penjaga keamanan dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Apa yang Chu Chen tidak ketahui adalah bahwa dalam perjalanan pulang, penjaga keamanan terus memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah saya mengemudi dengan cepat? Mengapa saya mengemudi terlalu cepat? Seharusnya aku tidak mengemudi terlalu cepat. Salep Song Yan akan segera diluncurkan, dan perusahaan BI Chen lebih sibuk dari sebelumnya. Song Yan tidak diragukan lagi bekerja lembur lagi malam ini. Chu Chen datang ke ruang kerja Tuan Song Changqing sendirian. Song Changqing sedang minum teh dengan puas. Selama periode ini, keluarga Song telah terbang ke atas seperti roket. Bidang-bidang utama yang terlibat di dalamnya sedang berkembang pesat. Dengan segala sesuatunya berjalan lancar,
ada kecenderungan untuk duduk di singgasana keluarga paling kaya di kota Chan. Lagi pula, setelah runtuhnya gedung keluarga Huang, tidak ada keluarga lain di Changcheng yang berani mengklaim gelar keluarga paling kaya. Keluarga Song memiliki momentum yang kuat, namun fondasi keluarga Song masih relatif lemah. Tahukah Anda, 2 bulan lalu, keluarga Song dihadang oleh keluarga Huang dan bisa bangkrut kapan saja. Chu Chen, teh yang dibawakan Kian benar-benar yang terbaik. Song Changking menuangkan secangkir untuk Chu Chen. Saya telah minum teh hampir sepanjang hidup saya. Dan saya telah mencoba banyak teh yang disebut teh terbaik di pasaran. Tapi teh peri 100 bunga ini sungguh sebuah mahakarya. Song Changking mau tidak mau menyesap secangkir teh lagi dengan hati-hati, membenamkannya di dalamnya. Ngomong-ngomong, mengapa Man tidak datang untuk belajar keterampilan melukis malam ini? Song Changking berkata, karena kamu setuju untuk mengajari orang lain keterampilan melukis, kamu harus mengajari mereka dengan hati-hati. Menurutku gadis itu juga cukup termotivasi. Teh Bai Huaxian memiliki efek yang luar biasa. Chu Chen mengangguk cepat, itu wajar. Song Changking menyesap tehnya lagi, lalu menatap Chu Chen. Biasanya kamu tidak datang ke sini sepagi ini. Apakah ada yang terjadi malam ini? Chu Chen merenung sejenak. Memang ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Daripada menyembunyikannya dari orang tua itu, Chu Chen menceritakan kisah bagaimana dia memperbaiki peta rahasia itu. Sebelum saya mulai menulis, saya dapat mengatakan bahwa saya 100% yakin bahwa peta misterius rahasia surga akan diperbaiki sepenuhnya. Ketiga master juga sangat puas dengan hasil akhirnya, berpikir bahwa itu pasti tampilan asli dari misterius peta rahasia surga. Tapi, Chu Chen berkata pada dirinya sendiri. Gudi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak pantas. Song Changking berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, saya pikir kamu mungkin dibuat bingung oleh pihak berwenang. Bersambung.